Halo sahabat Hastin, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Ferry. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hastin. Yang dimaksud dengan bayi prematur adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari usia semestinya, di mana biasa bayi-bayi yang normal itu lahir antara usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Jadi yang dimaksud bayi prematur adalah bayi yang usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Ciri-ciri bayi prematur yaitu biasanya yang paling mudah dilihat adalah bayinya itu berat badannya lebih rendah dibandingkan dengan bayi-bayi yang usia gestasinya normal. Mungkin beberapa bagian tubuhnya masih belum matang, terutama mungkin paru-paru. Jadi pada bayi yang sangat prematur mungkin bisa didapatkan kelainan yang berupa sesak napas karena pematangan parunya juga belum baik. Apakah bayi prematur akan menjadi stunting? Jawabannya tidak. Tidak semua bayi akan menjadi stunting. Stunting itu, pengertian stunting sendiri adalah tinggi anak itu kurang dari tinggi pada usia yang seharusnya anak tersebut. Jadi atau bisa dikatakan anak pendek, tetapi yang disebabkan karena kekurangan gizi yang lama. Jadi tidak semua bayi akan mengalami stunting. Bayi prematur bisa berkembang dengan baik, bisa sampai perkembangannya sama seperti bayi-bayi pada umumnya atau bayi yang lahir dengan berat badan cukup. Apabila bayi prematur diberikan gizi yang cukup, gizi yang adekuat, dengan ASI eksklusif, kemudian pemberian MPASI yang baik, diharapkan gizi pada bayi prematur itu tercukupi sehingga tidak akan terjadi stunting pada bayi prematur. Jadi tidak semua bayi prematur akan mengalami stunting. Stunting itu adalah disebabkan karena kekurangan gizi yang kronis atau lama. Untuk penanganan bayi prematur itu bergantung dari berapa usia kehamilan bayinya. Semakin usia kehamilannya semakin muda, biasanya penanganannya akan lebih sulit karena semakin muda usia bayinya, semakin banyak organ yang belum matang atau belum berkembang dengan sempurna. Pada bayi-bayi prematur, biasanya masalah-masalah yang sering dihadapi itu adalah bayinya lebih gampang kedinginan karena bayinya berat badannya kecil, jadi lebih gampang kedinginan. Kemudian bayinya karena paru-parunya belum matang, biasanya mungkin akan mengalami yang sesak napas, atau bahkan karena perkembangan otaknya juga belum baik, kadang bisa sampai lupa napas pada bayi-bayi yang prematur. Kemudian juga pada bayi prematur itu sering didapatkan refleks menghisapnya itu tidak baik, sehingga pada bayi-bayi prematur yang usianya masih sangat muda biasanya belum ada refleks hisap, sehingga bayi-bayi itu tidak bisa minum secara langsung. Kemudian juga karena berat badannya kecil, bayinya jadi mudah mengalami hipoglikemi atau keadaan kekurangan gula dalam darah. Nah, sehingga biasanya pada bayi-bayi prematur itu fokus perawatannya adalah yang pertama itu adalah pengaturan suhunya, di mana suhu bayinya harus dijaga antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius sehingga mencegah bayi-bayi mengalami kedinginan atau hipotermi. Kemudian apabila bayinya tidak ada refleks hisap dan bayinya belum bisa menyusu secara langsung, bisa diberikan cairan, bisa cairan infus apabila memang bayinya tidak memungkinkan diberikan makanan lewat selang, atau bisa juga dipasang selang dari mulut untuk memasukkan susu lewat selang tersebut ke dalam lambung. Kemudian fokus berikutnya dilihat apakah ada kesulitan bernafas pada bayi. Karena pada bayi-bayi prematur biasanya didapatkan kelainan berupa paru-paru yang belum matang, sehingga apabila bayi mengalami sesak bisa diberikan bantuan alat bantu napas, bisa berupa pemasangan oksigen atau bisa menggunakan alat CPAP untuk mempertahankan jalan napas bayi. Yang pertama, apabila ibu hamil dalam mempersiapkan kehamilannya harus dipersiapkan secara matang. Memang sudah harus disiapkan secara fisiknya, secara jasmani, secara rohani harus disiapkan secara baik. Jadi harus kontrol secara rutin, baik itu ke puskesmas untuk pemeriksaan antenatal care yang rutin ataupun perlu ke dokter spesialis kandungan. Sehingga apabila ada kelainan atau
ada masalah selama kehamilan, bisa diambil intervensi untuk mencegah kelahiran atau kehamilan yang prematur, sehingga bayi-bayi yang lahir cukup bulan dan tidak mengalami prematuritas. Demikian sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih pada yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.